Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman ngobrol santai untuk persiapan tes CPNS tahun 2024. Aku di video ini akan berbagi tentang persiapan SKD khususnya TIU. TIU-nya itu untuk soal-soal yang berkaitan dengan angka atau numerik. Nah, di sini berdasarkan tes-tes sebelumnya ya, numerik itu ada yang berkaitan dengan cerita perbandingan, yaitu perbandingan suatu nilai untuk mencari suatu nilai yang sifatnya itu adalah naratif kayak gitu. Ya teman-teman kita diskusi bareng aja. Nanti kalau teman-teman pengen belajar seputar karir secara umum, teman-teman bisa belajar dari channel YouTubeku ini paling gampang buka bagian playlistnya. Di sini ada banyak playlist seputar karir, nggak cuma soal CPNS ya teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau mau belajar soal CPNS, fokus aja ada dua cara teman-teman. Di playlist ini ada CPNS untuk video pendek, video shorts, dan ada untuk video panjang. Yang video panjang tuh aku kasih panah ya. Judulnya latihan soal CPNS 2024, video panjang. Saranku sih nonton video panjang aja karena biar lebih gampang gitu. Kalau yang video pendek tinggal buka di bagian playlist juga ada, atau di bagian shorts itu langsung aja video-video pendek. Tapi kan mungkin kadang nggak beruntun gitu ya teman-teman yang loncat-loncat gitu. Nanti kalau ada yang nyari info lowongan pekerjaan selain CPNS, teman-teman buka di bagian community itu sampingnya playlist. Nanti di situ aku akan repost secara berkala informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-temanku recruiter kayak gitu. Teman-teman semua berkaitan dengan CPNS ya. Untuk tes-tes awal kan biasanya kan nanti kan ada ini ya TIU, nanti ada TWK sama TKP kayak gitu ya teman-teman ya. Di sini aku akan fokus aja soal TIU karena TIU itu kuncinya itu bukan hafalan tapi lebih ke memahami soalnya. Karena dari tahun ke tahun itu polanya akan berubah-ubah biar teman-teman itu nanti mulai terbiasa. Aku akan banyak upload soal ini ya, verbal, numerik, figural, terus aku putar-putar terus kayak gitu teman-teman. Sini aku masih akan berfokus kepada numerik yang perbandingan tapi yang sifatnya naratif gitu ya. Nanti mungkin ke depan akan ada perbandingan kuantitatif dan lain-lain. Ya teman-teman silahkan siapkan kertas, buku, catatan. Nanti teman-teman tinggal pause secara berkala video ini teman-teman. Terus coba temukan jawabannya dulu. Baru nanti teman-teman lanjut play lagi biar teman-teman akan melihat kunci jawabannya. Di setiap pertanyaan langsung aku bahas satu-satu kayak gitu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar atau bisa ngubungin aku lewat salah satu sosmedku yang teman-teman bisa temukan di channel YouTubeku ini. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Yuk kita mulai latihan soal nomor satu. Silahkan teman-teman temukan jawabannya. Pause videonya. Udah ketemu belum teman-teman? Oke, jawabannya adalah A, 540 piring. Nanti di pembahasan-pembahasan ke depan, kalau kunciku ada yang salah, mohon dikoreksi ya teman-teman. Jadi ini contoh soal yang numerik tapi naratif kayak gitu teman-teman. Biar kita paham polanya. Ini adalah pola yang pertama ya teman-teman. Kalau perbandingan lurus kalikan menyilang. Artinya apa? Kita pakai logika. Mesin cuci piring itu kan bisa mencuci 900 piring dengan waktu lebih tertentu gitu ya, 5 jam. Nah, kalau kita ada waktu lebih pendek, ya logikanya kalau waktu berkurang, maka jumlah piring yang bisa dicuci kan juga berkurang. Bener nggak teman-teman? Kalau waktunya lebih panjang, maka piring yang bisa dicuci juga lebih panjang. Nah, itu adalah definisi dari berbanding lurus. Jadi suatu nilai waktu ini kalau di contoh ini, waktu bertambah, pasti piring yang selesai bertambah. Waktu berkurang, pasti piring yang selesai itu berkurang. Nah, ini contoh perbandingan lurus. Kalau perbanding lurus, kalikan menyilang. Maksudnya gini, di kunci atas, teman-teman tulis dulu ya. 5 jam itu sama dengan 900 piring. Kalau 3 jam itu kan titik-titik piring gitu kan. Tanda tanya. Ya itu dikalikan silang aja. Katakanlah A piring gitu. Jadi akhirnya apa? A dikali 5 sama dengan 3 dikali 900. Kayak gitu. Tinggal dicoret-coret aja. Maka teman-teman akan menemukan jumlah piring yang selesai untuk dikerjakan dalam waktu 3 jam adalah 540 piring. Make sense gitu ya. Durasi pekerjaannya berkurang, ya piring yang selesai juga berkurang. Gitu teman-teman. Ingat ya kunci nomor satu. Kalau berbanding lurus dikalikan menyilang.
Paham ya? Aku agak lama di soal nomor satu biar teman-teman paham dulu konsepnya. Setelah itu kita masuk yuk ke latihan soal nomor 2. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Mana nih jawabannya? Gampang ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang E. Hati-hati di sini ada dua hal. Yang pertama itu adalah ini jenis perbandingannya itu perbandingan terbalik. Yang kedua adalah yang ditanya itu adalah pekerja yang harus ditambahkan. Itu ada dua. Jadi gini, kalau tadi ya suatu nilai berkurang, nilai lain berkurang kayak gitu ya. Kalau ini enggak teman-teman. Kalau di sini ya taman bisa diselesaikan 28 hari oleh 18 pekerja. Tapi yang kita pengen harinya itu pokoknya gimana caranya jangan 8 jangan 28 hari. Aku pengennya dipercepat 9 hari selesai gitu. Nah, karena 9 hari ini adalah wajib segitu ya. Logikanya adalah apa? Kalau mengerjakan sesuatu, kalau durasinya pengen pendek, ya pekerjaan diperbanyak kayak gitu. Nah, itu akhirnya disebut sebagai perbandingan terbalik. Kalau waktu berkurang, maka pekerjanya harus nambah. Kalau soal sebelumnya kan waktu berkurang, piring selesai, ya makin sedikit. Kalau ini nggak boleh. Karena ini gimana caranya 9 hari selesai. Makanya harus waktu berkurang, maka pekerja harus nambah. Tapi kan kita nggak ngerti nih, butuh berapa pekerja untuk menyelesaikan dalam waktu 9 hari. Kita temukan itu dulu. Nah, sehingga kita tulis tuh di kunci atas. Kalau 18 pekerja itu 28 hari. Maka untuk 9 hari berapa pekerja gitu. Karena berbanding terbalik, dikalikannya mendatar. Sejajar. A kali 9 sama dengan 18 kali 2, 8. Maka A sama dengan 18 dikali 28 dibagi 9. Jawabannya 56 orang. Ya, tapi dibilang kok nggak ada. Ya jelas nggak ada, teman-teman. Kenapa? Karena ini baru ngejawab, oh kalau mau 9 hari, kita butuh 56 orang pekerja. Tapi kan pertanyaannya berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan. Artinya apa? Di atas kan kita udah ada 18 pekerja nih. Nah, biar jadi 56 kita butuh berapa? Ya udah 56 dikurangi 18 yang udah ada. Jawabannya adalah 38 orang. Kayak gitu. Jawabannya adalah yang E. Paham ya, teman-teman ya? Oke, ini adalah pola yang kedua. Perbandingan terbalik. Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Pasti teman-teman akan lebih cepat mengerjakannya. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Kira-kira ini pakai yang berbanding lurus atau terbalik. Udah ketemu jawabannya, teman-teman? 20 jam, 8.000 liter. Nah, kalau 12 jam, berarti ya jawabannya adalah ini adalah berbanding lurus ya, teman-teman ya, gitu. Karena tidak ada target yang dikejar, gitu ya. Kalau logikanya, kalau waktu berkurang ya produksinya berkurang. Tapi berapa? Kan kita nggak ngerti ya, teman-teman ya. Tulis aja, kayak gitu ya. 20 jam 8.000 liter, 12 jam A. Udah, karena perbandingan lurus, gitu ya. Maka dikalikannya menghilang. Jawabannya adalah 4.800 liter. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Udah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya adalah D, 50 pekerja. Hati-hati, mungkin di sini ada 75. Beda dengan perbandingan terbalik yang tadi, di mana menghitung salah tidak ada di pilihan. Ini menghitung benar jawabannya pilihannya ada, menghitung salah juga ada. Logika ya teman-teman. Proyek jalan raya butuh waktu 90 hari untuk 25 pekerja.
Kalau pengen, jangan 90 hari lah, 30 hari aja. Otomatis kan pekerjanya akan bertambah. Tapi kan berapa? Berarti berbanding terbalik. Waktu berkurang, pekerja harus bertambah. Itu kan berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik, dikalikan sejajar. Kayak gitu. Ditulis dulu, dibiasakan kalau belum paham ya. 25 pekerja sama dengan 90 hari. A pekerja sama dengan 30 hari. A-nya berapa? Udah, perbanding terbalik kalikan sejajar. A kali 30 sama dengan 25 kali 90. Jawabannya adalah 75 pekerja. Tapi ini bukan jawaban yang ditanya. Yang ditanya adalah pekerja tambahan yang harus direkrut. Kalau 75 itu adalah total pekerja untuk menyelesaikan dalam waktu 30 hari. Artinya 75 harus dikurangi dengan pekerja yang sudah ada. Kita udah punya berapa di soal 25. 75 dikurangi 25 sama dengan 50. Jawabannya adalah yang D. Besok kalau memang ada soal yang tipe kayak gini, hati-hati ya teman-teman ya. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Mana nih? Udah ketemu? Ini perbandingan apa? Jawabannya adalah yang ya. Jawabannya adalah B. Ada 280 tes yang bisa dilakukan. Ini ya, 700 tes itu 25 jam. Ya kan? Tapi kalau beroperasinya itu nggak 25 jam, cuma 10 jam, logikanya adalah ya pasti jumlah tesnya bisa sedikit gitu. Ya kan? Bisanya cuma sedikit. Ini bukan target yang dikejar kayak tadi, teman-teman. Waktu berkurang, jumlah tes di lab yang bisa dilakukan juga berkurang. Berarti sama-sama berkurang berbanding lurus. Kalau berbanding lurus dikalikan sih lang gitu. Kita tulis 25 jam, 700 tes, 10 jam, berapa tes gitu ya. A kali 25 sama dengan 10 kali 700. Tinggal dicoret-coret aja teman-teman. Misalnya adalah 280 tes. Pasti teman-teman makin cepat ya ngerjain ini ya. Yuk, kita hitung lagi. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Mana nih jawabannya? Yang mana teman-teman? Orang harus ditambah. Biasakan dulu. Ya, jawabannya adalah B 40 orang gitu. Akan lebih mudah kalau nanti yang ditanya bukan orang yang harus ditambah ya udah langsung dihitung. Jadi balik lagi teman-teman, menguras sebuah kolam ikan butuh waktu 16 jam. Itu kalau dikerjakan dengan 24 orang. Nah, kalau kita pengen nih jangan 16 jam deh, 6 jam aja gitu. Waktunya berkurang. Kayak orangnya kan otomatis harus ditambah. Waktu berkurang, orang nambah. Satu berkurang, satu tambah. Berarti berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik dikalikan sejajar. Kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. A orang A dikali 6 sama dengan 24 kali 16. Jawabannya adalah 64 orang. Ingat, 64 orang ini bukan yang ditanya di soal. Ini kan harusnya orang yang ditambah. 64 orang itu adalah total orang untuk mengerjakan selama 6 jam. Maka dia 64 dikurangi orang yang sudah ada 24. Jadi jawabannya adalah 40 orang. Gitu. Gimana teman-teman? Udah mulai berasa feel-nya? Mulai bisa lebih cepat ngerjainnya? Kita lanjut ke soal nomor 7 teman-teman. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Mana nih? Udah ketemu jawabannya, teman-teman? Ya, untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah yang C, 450 terabyte. Gimana cara ngerjainnya? Balik lagi ini berbanding lurus ya. Memproses 750 terabyte data dalam waktu 15 jam. Kalau beroperasinya itu bukan 15 jam tapi 9 jam, otomatis kan data yang bisa diproses kan pasti lebih rendah ya. Berarti waktu berkurang, data diproses berkurang berbanding lurus. Kalau berbanding lurus dikali silang. A kali 15 sama dengan 9 kali 750. Tinggal dicoret-coret aja teman-teman. Hasilnya adalah 450. Oke.
Kita lanjut. Makin cepat ya. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Mana nih soal ini jawabannya yang mana? Oke, udah ketemu ya jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah C, 15 orang yang harus ditambahkan. Dalam waktu 2 jam, butuh 5 koki untuk masak. Tapi manajemen pengen, wah untuk masak-masak ini kita butuh 30 menit aja nih. Gitu. Ya, berarti kita butuh tambahan koki. Waktu berkurang, jumlah kokinya harus nambah gitu. Maka kita tulis ya, karena waktu berkurang jumlah koki bertambah berarti berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik dikalikan sejajar. Tapi ingat, ada pola yang ketiga. Jadi selain pola sejajar, ya nanti ada pola berbanding lurus tadi ya, kemudian pola berbanding terbalik. Nah, variasi yang di situ termasuk adalah ini, teman-teman. Ada yang langsung nanya angkanya tadi, ada yang langsung nanya kurangnya berapa, ada yang ini ada konversi satuan. 30 menit harus kita konversi jadi setengah jam, biar satuannya sama jam gitu ya. Karena berbanding terbalik, kita kalikan lu terus A kali setengah sama dengan 5 kali 2. Tinggal di coret-coret aja teman-teman, jawabannya adalah 20 orang. Oke, untuk bisa memasak selama 30 menit. Tapi yang ditanya adalah tambahannya, maka 20 dikurangi dengan 5 yang sudah ada. Jawabannya adalah 15 orang. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 9, teman-teman. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Oke, nah, jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang E, 3.500 kilo. Dari mana teman-teman? Kita pakai logika lagi. 2.000 kilo biji kopi ya bisa diselesaikan oleh satu mesin dalam waktu 4 jam. Tapi kalau mesin tersebut beroperasinya waktunya bertambah jadi 7 jam, berarti waktu bertambah, maka kopi tersebut bisa digiling sebanyak berapa? Otomatis logika aja, teman-teman. Kalau waktu bertambah, durasi bertambah, ya harusnya bijinya lebih banyak kan, yang lebih besar nilainya. Berarti berbanding lu terus. Kalau berbanding lurus dikalikan silang. A dikali 4 sama dengan 7 dikali 2.000. Kayak gitu. Ya, jadi perbanding lurus kalikan silang, jawabannya adalah 3.500. Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini adalah soal terakhir teman-teman. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Yang mana nih? Terus produksi selesai dalam waktu 12 jam oleh 30 pekerja. Kalau waktunya pengen berkurang, bukan 12 jam nih, tapi 10 jam. Maka pekerjanya harus lebih banyak. Waktu berkurang, pekerja banyak. Berarti berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik artinya harus dikalikan sejajar. Gitu ya. Tulis aja dulu. Biasakan tulis dulu ya kalau belum bisa sambil ngambang bayangin gitu ya. 12 jam itu 30 pekerja. Kalau 10 jam itu berapa pekerja gitu kan. Ya udah kalikan lurus gitu. Misalkan di sini 10 kali A atau A kali 10 sama dengan 12 kali 30 dikali-kali silang, A-nya berarti 36 orang. Oh, ternyata kalau menyelesaikan tuh 10 jam butuhnya tuh 36 orang. Tapi yang ditanya adalah tambahannya, berarti 36 orang dikurangin 30 pekerja. Jawabannya adalah 6 orang. Kayak gitu, teman-teman. Nah, itu adalah contoh gambaran teman-teman nanti kalau mengerjakan soal numerik yang berkaitan dengan perbandingan dengan sifat naratif gitu ya, ya. Soal cerita kayak gitu. Nanti variasinya macam-macam teman-teman. Gitu. Nanti baik perbandingan lurus atau terbalik itu kadang ada yang harus dikalikan dengan angka lagi. Misalkan 5 mesin bisa mengerjakan 1.000 pieces apa dalam waktu sekian jam gitu. Nah, kalau 2 mesin dalam waktu sekian jam
butuh apa gitu. Nah, ini berarti kan butuh ada 3 variabel itu. Nanti kita akan coba di soal-soal selanjutnya gitu ya teman-teman ya. Paling sementara itu dulu dari aku. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar atau mau diskusi karir secara umum, teman-teman bebas bisa hubungin aku lewat sosmedku yang mana aja. Jadi barangkali kita bisa bertukar informasi. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Semangat buat belajar persiapan CPNS 2024.